Ramadan RRI Kupang. Berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikanku Ramadan penuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sudah sepantasnya dan kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmatnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sampai saat ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para tabiin dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah jalannya. Teman RRI yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Allah berfirman dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan orang yang menasihati untuk mengerjakan kebaikan, dan orang yang menasihati untuk mentaati kesabaran. Teman RRI yang dirahmati Allah, dalam ayat ini disampaikan bahwa Allah mengucapkan kata sumpah. Dan tidak hanya dalam surat Al-Asr, dalam surat Al-Fajr juga Allah mengucapkan kata sumpah. Dalam surat Ad-Duha Allah juga mengucapkan kata sumpah. Ini bermakna ayat ini mengandung makna yang sangat tinggi. Jadi dalam ayat ini syarat agar kita tidak menjadi orang yang merugi adalah yang pertama adalah kita harus beriman. Iman adalah kunci pokok dari semua permasalahan dalam hidup ini. Kita bisa mengerjakan sesuatu, kita bisa menjadi kaya, bisa menjadi sukses, bisa menjadi orang yang menikmati dunia ini. Tapi kalau tidak memiliki iman, maka amalnya akan sia-sia. Probabilitas yang kita kejar, jika tidak ada iman dalam hidup kita, maka amalnya akan sia-sia. Karena dasar dari sebuah amal adalah adanya keimanan dalam hidup kita. Yang kedua adalah mengerjakan amal soleh. Setelah kita mengerti tentang kebenaran, maka yang harus kita lakukan adalah setelah adanya iman adalah harus dibarengi dengan amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan, baik kita bekerja, kita berusaha, kita mencari rezeki, mencari harta, berumah tangga, tapi harus didasari oleh apa yang disebut dengan amal soleh. Kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka itulah syarat dari sebuah konsekuensi agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Dan yang ketiga adalah orang yang menasihati dalam kebaikan. Menasihati dalam kebaikan adalah dalam hidup ini kita harus mendengar apa yang menjadi dasar dalam Al-Quran. Setelah kita fahami, maka kita harus mengajarkan kepada orang yang lain. Dan kita juga harus mengamalkan, menasihati, baik dalam mentaati perintah Allah, menghindari maksiat kepada Allah, dan juga mentaati dalam sebuah kesabaran. Apalagi dalam bulan Ramadan ini. Karena kita beruntung, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sebagaimana dikisahkan, ada seorang sahabat yang hidup
pada saat itu dalam mimpinya Thalha bin Ubaidillah bermimpi ada 2 sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Kemudian yang pertama dia mati dalam jihad, dan yang kedua adalah dia mati di tempat tidur. Ketika itu Thalha bermimpi bahwa orang yang mati di tempat tidur dia justru yang masuk surga yang pertama kali. Maka hal ini ditanyakan pada Rasulullah, mengapa demikian? Padahal yang pertama itu adalah mati syahid dan yang kedua adalah mati di tempat tidur. Maka Nabi menjawab bahwa yang mendapatkan surga yang kedua dia mati di tempat tidur, tapi dia mendapatkan surga kalau dia masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka dia diberikan kesempatan untuk beramal yang mana amalnya dilipat gandakan sehingga dia mengalahkan orang yang mati syahid tadi. Maka inilah beberapa dasar yang harus kita patuhi agar semua apa yang kita lakukan di dunia ini kita tidak menjadi orang yang merugi. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.